ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, Peo akan pimpin berdoa. Mari kita berdoa. Bapak surga, terima kasih. Kita mau bikin kiddie time. Mami, adik, Peo, papi, kita mau bikin kiddie time. Terima kasih Yesus, amin. Amin. Teman-teman, hari ini renungan kita dari Kiddie berjudul Aku Orang Kristen. Begini, Didi menghitung ulang uang kembalian yang diserahkan Pak Karno. Kurang ya, Di? Tanya Kiki kepada Didi. Tidak, Ki, justru lebih, bisik Didi kepada Kiki. Kemudian Didi menyodorkan selembar uang Rp5.000 kepada Pak Karno. Pak, uang kembaliannya lebih. Oh ya, seru Pak Karno. Wah, kalian memang anak-anak yang jujur, kata Pak Karno kepada Kiki dan Didi. Adik-adik, apakah yang menjadi tanda sehingga orang lain tahu bahwa kita orang Kristen? Apakah karena kita mengenakan kalung salib? Mari kita baca Kisah Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 26. Kakak Veo, Mami, Ade Gio, dan adik-adik semua, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Finisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi, di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Demikian adik-adik, firman Tuhan pada saat ini. Wah, ternyata sudah banyak orang yang percaya kepada Injil. Bukan saja orang-orang Yahudi, melainkan juga orang-orang Yunani. Kehidupan pengikut Kristus saat itu membuat banyak orang tertarik dan menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Di Antiokhia, orang-orang melihat bahwa para rasul dan para pengikut Yesus memiliki cara hidup yang berbeda. Mereka baik dan penuh kasih. Mereka kemudian disebut orang Kristen. Adik-adik, orang Kristen diajarkan untuk hidup penuh kasih, baik dan jujur, sebagaimana ajaran Kristus. Apakah kamu sudah memiliki sifat sebagai orang-orang Kristen? Papi, Peo, adik, teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di sorga, tolong aku agar aku hidup sebagai orang Kristen yang baik untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.